warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur hanya milik Allah, dan semoga salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi kedua pada pembahasan instalasi listrik 2 atau kontrol motor listrik. Di mana pada materi kedua ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat rangkaian kontrol motor berurutan secara manual. Nah, dari gambar yang terlihat ini kita melihat bahwa di sini kita menggunakan dua buah motor, di mana prinsip kerjanya adalah motor 2 dapat bekerja apabila motor 1 telah bekerja terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini ini adalah wiring diagramnya atau diagram dayanya, dan ini adalah wiring diagram untuk rangkaian kontrolnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Nah, tujuan dari rangkaian kontrol ini, setelah mengikuti video tutorial ini, diharapkan kita mampu membuat rangkaian kontrol motor secara berurutan. Jadi setelah mengikuti mata kuliah, kita mampu membuat rangkaian kontrol motor secara berurutan. Yang kedua, kita mampu menganalisis prinsip kerja kontrol motor secara berurutan. Yang ketiga, kita mampu mengetahui prinsip kerja dari kontaktor. Adapun teori dasar dari pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengendalian motor yang bekerja secara berurutan. Bekerjanya dua buah motor menunggu motor 1 bekerja terlebih dahulu. Bekerjanya motor 3 menunggu motor 2 bekerja terlebih dahulu, dan seterusnya. Artinya, dalam pengendalian kontrol motor secara berurutan, motor ini tidak dapat bergerak atau berjalan mulai dari nomor yang lebih tinggi, tapi kita mulai dari nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Kita tidak dapat menyalakan motor 2 apabila motor 1 itu belum menyala. Begitupun motor 3. Motor 3 tidak dapat dinyalakan apabila motor 2 belum bekerja, dan seterusnya. Adapun komponen-komponen yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini untuk rangkaian kontrol motor secara berurutan adalah, yang pertama adalah kontaktor. Yang kedua adalah push button. Jadi kedua komponen ini sudah cukup untuk membuat rangkaian kontrol motor secara berurutan. Nah, di sini kita melihat bahwa kontaktor sendiri ada A1, ada A2. Ada nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. 1, 3, 5, 2, 4, 6 ini adalah kontak utama, di mana yang ini yang terhubung dari sumber 3 fasa menuju motor-motor induksi. Sedangkan 13, 14 atau 1314 adalah kontak bantu NO, 2122 adalah kontak bantu untuk NC, normally open dan normally close. Sedangkan tipe push button yang kita gunakan adalah push button yang ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Tapi pada kondisi ini jika kita melihat di sini ada 4 buah pin atau 4 buah titik ya. Artinya yang warna hijau ini bisa juga kita gunakan sebagai tombol stop dan bisa kita gunakan juga sebagai tombol start. Begitu pula dengan push button yang warna merah ini bisa digunakan sebagai tombol stop dan bisa digunakan sebagai tombol start. Nah, prinsip kerjanya secara normal seperti ini. Dalam keadaan normal, kontak yang di atas di sini ini sudah terhubung duluan. Artinya di sini dia adalah kontak NC. Sedangkan yang di bawah adalah kontak NO. Dan apabila kita menekannya, maka palang yang berada di atas tadi akan turun ke bawah, sehingga yang di atas ini, coil yang di atas ini, titik yang di atas menjadi kontak yang terbuka dan yang di bawah menjadi tertutup. Nah, itu prinsip sederhananya penggunaan push button. Sedangkan prinsip sederhana dari coil ini adalah dari kontaktor, apabila A1 mendapat sumber penguatan dan A2 mendapat sumber netral, A1 mendapat fasa, maka coil ini akan berubah menjadi magnet dengan elektromagnetik, sehingga kontak-kontak yang ada di sini ini berubah. Ini tertutup, yang 1 2 tertutup, 3 4 tertutup, 5 6 tertutup, 1 3 1 4 tertutup, 2 1 2 2 itu jadi terbuka. Oke, kita lanjut ke gambar rangkaian. Nah, secara sederhana inilah gambar rangkaiannya. Di sini kita melihat ada tombol stop, terus ada tombol start 1, terus ada tombol start 2. Nah, di sini kita melihat bahwa secara sederhana sumber fasa akan masuk ke
A1 K1 apabila tombol start 2 ini atau tombol start 1 ini kita tekan, sehingga koil ini akan mendapat penguatan, mendapat sumber fasa dan netral. Apabila koil ini mendapat penguatan, K1314 ini akan terhubung. Terus ada start 2. Start 2 di sini mendapat penguatan dari terhubungnya E14. Jadi apabila 14 tidak terhubung, maka walaupun ditekan start 2, maka dia tidak mendapat sumber langsung dari fasanya, sehingga K2 tidak dapat aktif apabila K1 ini belum aktif. Nah, inilah cara membuat rangkaian kontrol motor secara berurutan. Nah, untuk wiringnya kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Di sini kita butuhkan ada MCB 1 fasa, MCB 3 fasa, 2 buah kontaktor, 2 buah motor listrik induksi 3 fasa, 2 buah tombol start, dan 1 buah tombol stop. Nah, untuk wiringnya bisa kita lihat seperti ini. Dari sumber fasa itu masuk ke MCB. Keluaran MCB masuk ke inputnya tombol stop. Kenapa kita pilih yang di atas? Karena di atas ini adalah NC, sehingga bisa kita gunakan sebagai tombol stop. Nah, keluaran dari tombol stop ini masuk ke inputnya tombol start 1. Kenapa kita pilih yang di bawah? Karena kondisi normal yang di bawah ini adalah normally open, sehingga bisa kita gunakan sebagai tombol start. Selanjutnya, keluaran dari tombol start 1 itu masuk ke A1. Nah, setelah ini, jadi kita bisa lihat pada rangkaian yang sebelumnya itu koil A1 dan mendapat netral dari A2. Nah, ini dia netral dari A2. Kemudian netral ini selalu kita paralelkan semuanya, sehingga jika ada kontaktor 2, maka A2 ini juga masuk netral. Yang selanjutnya kita buat rangkaian penguncinya, di mana 13 kita paralelkan dengan tombol start. Jadi 1314 ini kita paralelkan dengan tombol start. Yang selanjutnya keluaran dari 14 ini masuk ke input tombol start 1. Yang selanjutnya keluaran dari tombol start 2 masuk ke A1. Dan kita buat juga rangkaian penguncinya. Dari 13 ini terhubung dengan 14-nya. 14-nya K1 dan 14-nya K2 terhubung dengan A1-nya K2. Secara sederhana, sumber fasanya ini tetap masuk RST, masuk ke motor. Nah, beginilah gambaran sederhana tentang cara bagaimana membuat rangkaian kontrol motor secara berurutan manual menggunakan 2 push button dan 2 buah kontaktor. Nah, untuk melihat simulasinya, kita akan menggunakan satu software lagi, yang mana yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu software EKTS. Bagi yang belum tahu tentang software EKTS ini, bisa lihat pada video saya yang sebelumnya pada pertemuan 1. Oke, secara sederhananya, di sini kita melihat ada 2 buah kontaktor, K1, K2. Di sini ada 2 buah motor. Nah, pernyataan dari atau permasalahan dari kontrol motor secara berurutan adalah di mana motor 2 tidak dapat bekerja apabila motor 1 itu belum bekerja. Nah, secara sederhananya bisa kita lihat simulasi seperti ini. Nah, apabila kita tekan tombol start 2, maka motor 2 ini belum bisa bekerja. Dan bagaimana cara untuk mengaktifkan motor 2? Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan motor 1. Nah, di sini kita lihat motor satunya telah aktif dan dia berputar searah jarum jam.
Selanjutnya, untuk mengaktifkan motor 2, kita cukup menekan tombol start 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa motor 2 itu bisa bekerja apabila motor 1 telah bekerja terlebih dahulu. Nah, untuk mematikan kedua buah motor ini, kita cukup tekan tombol stop ini 1 kali. Maka kedua motor ini akan berhenti. Dan itulah proses atau cara pembuatan rangkaian kontrol motor secara berurutan. Nah, oke. Maksudnya ini sudah jadi. Tapi bagaimana sih cara membuat rangkaian seperti ini? Ini bisa kalian simak di video saya yang sebelumnya di rangkaian kontrol motor yang sistem DOL atau pengenalan komponen dan instalasi software. Jadi tutorialnya itu bisa dilihat pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini secara sederhananya bagaimana cara kita membuat simulasi kontrol motor secara berurutan. Oke, sampai di sini dulu video saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.